Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita hati yang dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Dan pagi ini kita diingatkan sebagai orang percaya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian kita. Menjaga atau memelihara, melindungi dengan sungguh-sungguh. Itulah maksud dari Salomo memakai istilah natsar, yang artinya memelihara, melindungi dengan bersungguh-sungguh, mengawasi dengan penuh perhatian, dan dijaga dengan segala kewaspadaan. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena banyak hal yang kita lupa dengan hati ini. Hati ini seringkali tidak terpelihara, tidak terlindungi, tidak diperhatikan dengan baik, sehingga tidak terpancarnya kehidupan dari dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu dikatakan, jagalah hati. Hal ini penting karena hati harus ada firman Tuhan di dalamnya. Karena hati yang tersimpan firman di dalamnya, hati itu akan terjaga. Hati itu akan terpelihara, karena firman Tuhan adalah kekuatan kuasa Tuhan yang menyelamatkan manusia. Karena itu dikatakan kita harus menjaganya dengan setia. Tuhan tidak lalai untuk memelihara kita, tapi seringkali kita yang lalai yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu jaga hati seperti orang yang menjaga satu tanggung jawab yang tidak boleh lengah, yang tidak boleh diabaikan. Dengan kata lain, hati harus peka kepada hal-hal rohani. Karena hanyalah hal-hal rohani yang tersimpan dalam hati akan memancarkan kehidupan buat kita. Karena seringkali ada orang berkata, lain di bibir, lain di hati. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya tidak terjaga. Dia tidak pernah sinkron karena hatinya tidak dijaga dengan fokus, dengan perhatian, dengan nilai yang tinggi. Karena itu kita diingatkan, peliharalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan hati yang terpelihara adalah hati yang ada firman di dalamnya. Dengan hati yang ada firman, maka kita akan melihat. Kita tidak kompromi. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan doa. Karena hati terpelihara dengan dasar firman. Dan hal inilah yang menjadi perhatian yang Salomo harus ingatkan kepada kita. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Karena hati ini ketika dia tidak terjaga, Alkitab katakan hati itu penipu. Berbahaya, dia jadi liar. Hati tidak bisa diduga karena dia berada dalam posisi yang tidak terpelihara.
Tapi kalau terpelihara hati kita, kita tidak terganggu dengan apa yang kelihatan sementara. Orang yang hatinya terpelihara adalah orang yang melihat hal yang kekal lebih utama dari yang sementara. Karena itu dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hanya hati yang terpelihara dengan firman Tuhan, hati itu akan selalu punya hubungan dengan Tuhan. Hati itu selalu punya hubungan dengan doa. Hati itu selalu punya hubungan dengan hadirat Tuhan. Sehingga hati ini selalu mendorong kita untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah keuntungan hati yang terpelihara. Jika kita tidak menjaga hati kita, kita akan ditipu bukan oleh orang lain, tapi oleh hati kita. Karena Alkitab pun katakan hati itu penipu, hati itu licik. Dan banyak orang tertipu oleh hatinya sendiri. Sehingga ketika dia sudah tertipu, ada banyak orang baru menyesal. Ketika dia sudah berurusan dengan hukum, dia harus ada di satu tempat yang tidak nyaman. Pikirannya mulai bertanya, kenapa saya bodoh begini? Kenapa saya tidak buat yang baik? Kenapa saya melakukan yang merugikan saya? Kenapa saya jadi orang yang tidak beruntung seperti ini? Dan itu penyesalan yang selalu datang terlambat, karena hatinya tidak terpelihara, dan orangnya ditipu oleh hatinya sendiri. Sehingga kita menemukan penyesalan kemudian tak ada artinya. Sebab itu betapa penting kita pelihara hati kita, karena dari hati itulah terpancar kehidupan yang kita akan jalani dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan menolong kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Firman itu taruh di dalam hati supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Tuhan mengingatkan kepada kami memelihara hati kami dengan segala kewaspadaannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, pimpin kami, atur langkah kaki kami Tuhan, supaya setiap perjalanan hidup ini kami menjaga kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena hati kami terpelihara dengan segala kewaspadaan. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dalam kegiatan di rumah tangga atau dalam pengabdian tugas tanggung jawab profesi. Tuhan ingatkan kami supaya hati kami terpelihara, agar setiap benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh di hati kami, sehingga dia mengawasi hati kami untuk memberikan kehidupan-kehidupan yang bernilai dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.